apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti PBJJ. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Oke, anak-anak sudah siap? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menganalisis cara menemukan luas lingkaran, dan tujuan yang kedua adalah siswa mampu memahami dan menghitung luas lingkaran. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar kalian, benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Coba, ada yang tahu? Ya, ada banyak sekali. Contohnya apa? Ya, ada uang logam, kemudian jam dinding, kemudian piring, kaset CD, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kalian menemukan banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, apakah kalian sudah berhasil menemukan rumus luas lingkaran dari kegiatan yang sudah kalian lakukan sebelumnya? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana menemukan rumus luas lingkaran. Kemarin kalian sudah melakukan kegiatan ya. Jadi, sebuah lingkaran kalian bagi menjadi juring-juring. Nah, kemudian kalian susun menjadi bentuk persegi panjang seperti gambar. Nah, di situ kita lihat bahwa bentuk persegi panjang yang tersusun ya dari juring-juring itu, panjang dari persegi panjang tersebut adalah setengah dari keliling lingkaran ya. Kita tahu bahwa keliling lingkaran adalah 2πr. Berarti kalau setengah keliling lingkaran adalah πr atau pi dikalikan jari-jari. Kemudian untuk lebarnya, nah di situ lebarnya kita lihat bahwa lebar dari persegi panjang itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Nah, anak-anak masih ingat apa rumus luas persegi panjang? Ya, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kita tahu di situ panjangnya adalah setengah keliling lingkaran atau πr, dan lebarnya adalah r atau jari-jari. Sehingga panjang kali lebarnya adalah πr dikalikan r ya. Sehingga kita dapatkan rumus dari luas lingkaran adalah πr kuadrat atau pi dikalikan jari-jari dikuadratkan. Nah, anak-anak, dari uraian tersebut kita bisa simpulkan bahwa luas lingkaran adalah πr kuadrat atau pi dikalikan jari-jari kuadrat. Nah, di situ ada pi. Apa itu pi? Pi itu adalah bilangan yang merupakan perbandingan antara keliling dengan panjang diameter lingkaran. Di sini pi itu ada 2 ya. Yang pertama adalah 22/7 dan 3,14. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita menggunakan pi 22/7 ketika dalam soal nanti kita menemukan bahwa jari-jari atau diameter dari lingkaran tersebut adalah kelipatan 7. Kita menggunakan pi 3,14 ketika kita menemukan lingkaran atau suatu kasus bahwa jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. Nah, kita coba perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada gambar lingkaran. Tentukan luas lingkaran di atas. Kita akan coba mencari luas lingkaran. Nah, di situ ada yang diketahui panjang diameternya adalah 42 cm. Tadi kita ingat bahwa rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat, sehingga kita harus menentukan dulu. Ketika diameternya 42 cm, berarti berapa jari-jarinya? Ya, jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, kita lihat di situ jari-jarinya adalah 21, berarti pi-nya kita menggunakan yang mana? Ya,
Karena 21 merupakan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi adalah 22/7. Tadi ingat ya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Tinggal kita masukkan 22/7 kali jari-jarinya 21 dikalikan 21, sehingga kita dapatkan bahwa luas lingkaran adalah 1386 cm persegi. Kita coba contoh lain, contoh yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki panjang diameter 20 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, kita coba selesaikan, anak-anak. Yang diketahui di situ adalah diameter, yaitu 20 cm. Kita sekarang coba cari berapa jari-jarinya. Ya, jari-jari adalah setengah dari diameter ya, sehingga jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai pi yang kita gunakan. Kita bisa lihat di situ bahwa jari-jarinya adalah 10. Apakah 10 kelipatan dari 7? Bukan, ya, sehingga kita menggunakan pi-nya adalah 3,14. Ingat, luas lingkaran tadi adalah pi r kuadrat. Kita menggunakan pi-nya 3,14, ya. Dan jari-jarinya tadi adalah 10, berarti 10 kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan 3,14 kali 10 kali 10. Ya, karena 10 kuadrat berarti 10 kali 10. Sehingga luas lingkaran adalah 314 cm persegi. Nah, anak-anak, kita coba contoh yang ketiga. Tentukan luas bangun datar pada gambar di bawah. Ya. Nah, di situ ada gambar lingkaran tapi tidak utuh ya, anak-anak. Nah, kita coba perhatikan dulu. Jadi, ketika nanti kalian menemukan soal, nah, tidak selalu kalian menemukan gambar lingkaran utuh, ya. Ada variasi soal tentang luas lingkaran. Kita coba perhatikan gambarnya. Ketika gambarnya seperti itu merupakan gambar satu lingkaran penuh. Artinya ketika kalian diminta mencari luasnya, kalian tinggal mencari luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Ketika kalian menemukan nanti gambar seperti itu, seperti soal tadi ya, nah itu adalah gambar 3/4 lingkaran. Artinya ketika kalian diminta mencari luasnya, kalian cari dengan 3/4 kali luas lingkaran, yaitu 3/4 kali pi r kuadrat. Selanjutnya, ketika kalian menemukan gambar seperti itu merupakan gambar dari setengah lingkaran. Oke? Dan yang terakhir, itu merupakan gambar 1/4 lingkaran. Jadi, mencari luasnya kalian sesuaikan dengan gambarnya. Kembali lagi ke sini. Berarti ketika kalian melihat, nah, mencermati gambar di situ, itu merupakan gambar apa? Nah, gambar di samping itu merupakan bangun datar 3/4 lingkaran. Ya, dengan jari-jarinya adalah berapa? 14 cm. Kita coba selesaikan. Jadi, untuk luas lingkaran, ya, pada gambar itu adalah 3/4, ya, 3/4 karena gambarnya adalah 3/4 lingkaran ya. 3/4 kali luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Oke, berarti 3/4 kali pi yang digunakan berapa? Iya, 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7, yaitu jari-jarinya adalah 14 ya. Jadi 22/7 ya dikalikan jari-jarinya yaitu 14 kali 14. Sehingga kita dapatkan luas dari lingkaran yang ada di gambar itu adalah 462 cm persegi. Nah, kita coba contoh yang keempat. Kita lihat bersama di situ ya, tentukan luas bagian yang diarsir pada gambar di atas. Artinya, nah, kita akan mencari gambar yang diarsir oleh
warna ungu. Nah, hati-hati di situ ya. Di situ ada gambar lingkaran, ada gambar setengah lingkaran besar, dan 2 buah setengah lingkaran kecil. Yang diminta adalah mencari bagian yang diarsir oleh warna ungu. Anak-anak bisa? Oke, bagaimana caranya? Ya, kita harus mencari dulu luas bangun 1 dan bangun 2. Luas bangun 1 itu merupakan setengah lingkaran yang besar, dan luas bangun yang kedua adalah 2 kali dari setengah lingkaran yang kecil. Kita coba. Nah, luas yang pertama ya, yang pertama itu adalah luas setengah lingkaran besar. Jadi kita cari dulu luas dari setengah lingkaran yang besar. Nah, kita bisa lihat di situ. Berarti setengah ya, karena bentuknya setengah lingkaran berarti setengah kali PR kuadrat ya anak-anak ya. Nah, setengah kali 22/7 kali 14 kali 14. Ingat ya, di situ jari-jari lingkaran yang besar itu adalah 14 cm. Berarti luasnya adalah 308 cm persegi. Itu adalah luas bangun 1. Ya, yang pertama, yaitu luas dari setengah lingkaran yang besar. Selanjutnya kita akan mencari luas bangun yang kedua. Ya, yang kedua itu merupakan 2 buah setengah lingkaran kecil. Ya, di situ ya. Ada setengah lingkaran yang jumlahnya 2. Oke. Atau jika digabungkan ya, setengah lingkaran yang jumlahnya 2 itu adalah 1 kali luas lingkaran kecil. Oke? Nah, ingat, luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Hati-hati di situ. Jari-jarinya berapa anak-anak? Jari-jari lingkaran kecil adalah 7 cm. Ya, berarti luasnya adalah 22/7 kali 7 kali 7. Sehingga didapatkan luasnya adalah 154 cm persegi. Dari situ kita bisa menyelesaikan luas arsiran, berarti luas bangun 1 dikurangi luas bangun yang kedua, yaitu 308 cm persegi dikurangi 154 cm persegi, hasilnya adalah 154 cm persegi. Jadi luas yang diarsir adalah 154 cm persegi. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soal. Silahkan kerjakan latihan 3 dari buku cetak matematika halaman 72 nomor 1 dan 2 di buku PSPR. Ya, kerjakan dengan langkah-langkah pengerjaannya. Oke? Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dadah!